Hey Naranisa Lovers, lagi nungguin ya apa sih tutorial dari Naranisa Cake yang satu ini? Kita akan membuat satu tat yang unik banget, tat yang cantik ya dengan tema unicorn. Pasti kamu penasaran banget bagaimana sih cara membuat tanduk yang kokoh, tanduk yang bagus, juga untuk mata unicorn yang melek cantik seperti ini. Nah, pasti ingin tahu dong gimana nih tutorialnya. Kalau lihat videonya jangan di skip ya, jangan loncat-loncat. Soalnya untuk tutorialnya saya buat secara berurutan, rapat banget ini cara pembuatannya. Jadi kalau kamu skip video ini bakalan kurang mengerti seperti itu ya. Yang nggak sabaran banget gimana sih untuk cara pembuatannya, disimak ya videonya sampai habis. Untuk langkah yang pertama, siapkan dulu base cake-nya. Berhubung model ini membutuhkan tinggi cake yang agak lumayan tinggi, minimal kalian bikin base cake-nya tingginya 10 cm ya. Kalau ini saya pakai tinggi 13, jadi jangan diragukan lagi tingginya seperti apa. Memang untuk model ini jangan bikin ceper ya untuk base cake-nya, soalnya nanti kelihatannya kurang bagus atau kesannya bakunya kok pelit banget sih. Dibikin tinggi biar bagus ya nanti hasil akhirnya. Terus untuk polesannya sering banyak yang tanya gimana sih cara memoles tat yang bagus. Untuk yang pertama poles tipis dulu ya biar nanti remahannya nggak ikut. Terus untuk langkah selanjutnya dibuat buttercream yang agak tebal, soalnya nanti ini kita membutuhkan polesan yang halus ya untuk penyiraman buttercream steamnya seperti ini nih. Kita menggunakan teknik buttercream steam. Untuk langkah-langkahnya seperti apa bisa kalian lihat di video saya sebelumnya ya, bisa dibuka untuk playlistnya. Dan untuk merapikan lem buttercream yang ada di bawah ini cukup menggunakan spatula plastik ya. Seperti biasanya, memang untuk langkah-langkah tutorial yang saya buat, memang saya buat berurutannya. Jadi untuk kamu yang baru menemukan channel ini, biar tahu tata caranya ya. Tapi yang udah terbiasa melihat channel Naranisa Cake, biar semakin pinter seperti itu nih. Oke, setelah dirapikan bagian bawahnya, cukup dilap sama tisu biar tatakannya bersih seperti itu ya. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bunga dari buttercream. Untuk videonya juga pernah saya bikin ya di tutorial sebelumnya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita lihat lagi langkah-langkah bagaimana membuat bunga mawar dari buttercream. Caranya seperti ini ya, memakai plastik segitiga yang double, yang satunya diisi dengan buttercream warna dan satunya diisi dengan squid, terus nanti dimasukkan ya seperti ini. Tujuan kita memakai plastik segitiga double agar nanti tidak gampang kotor ya, biar nanti bisa dilepas-lepas dengan mudah. Seperti itu nih tujuannya. Dan berhubung untuk bunga mawar ini akan saya masukkan ke dalam freezer, tidak saya langsung pasangi di atas cake-nya, jadi butuh bantuan kertas roti yang udah dipotong kotak ya seperti ini. Untuk langkah yang pertama membuat pangkal kelopak dulu nih, seperti ini ya, kayak berbentuk kerucut 2 kali seperti ini. Kalau udah selesai kita membuat 3 kelopak dulu ya, 3 kelopak yang pertama. Cara menggerakkan splitnya dari kiri ke kanan. Saya kebiasaan seperti itu nih. Oke. Kalau udah, kalian lihat untuk perpotongan antara kelopak satu dan kelopak yang lain kan ada sudutnya. Nah, kalian tutup dengan menggerakkan splitnya dari bawah ke atas seperti ini ya. Ini cara membentuk kelopak bunga dari buttercream. Ini langkahnya akan terus seperti ini. Semakin besar kelopak yang kita buat, maka semakin lama kita akan memainkan spuitnya. Seperti itu ya. Untuk besar kecilnya bunga tergantung dari kalian, seleranya ingin apa. Disesuaikan juga dengan besarnya cake-nya ya. Pokoknya kita di sini bermain imajinasi aja, berkreasi. Bagusnya seperti apa nih untuk bunga-bunganya. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya diulang sekali lagi ya untuk tata caranya membuat bunga buttercream. Untuk model ini saya pakai 2 warna ya, ungu sama biru. Tapi untuk contohnya saya pakai bunga yang ungu saja. Nanti untuk birunya bisa menyesuaikan seperti itu ya. Caranya sama persis, cuma nanti memang untuk bunga yang biru ada satu bunga yang saya buat lebih besar. Soalnya nanti akan saya taruh di tengah. Oke, nah jadinya seperti ini. Kalau udah siap semuanya untuk bunga-bunga yang kita butuhkan, ini siap dimasukkan dalam freezer dengan tujuan agar bunga ini kondisinya beku, biar kita lebih mudah untuk menatanya di atas cake. Oke, setelah bunga-bunganya udah masuk freezer, sekarang kita mulai membuat bunga ombre dari squid yang model ini ya. Ini splitnya modelnya besar, ini ada split 1M. Ini untuk detail bunganya bagus banget kok, nanti bisa dilihat ya. Untuk bunga dari split 1M ini saya memakai 3 warna ya untuk buttercreamnya. Jadi untuk memasukkan di dalam plastik segitiganya saya potong bagian sisinya, terus saya buka seperti ini ya.
jadinya lebar untuk plastik segitiganya. Lalu ketiga warna dari buttercream yang udah kita masukkan dalam plastik tadi kita semprotkan secara vertikal ya, cara membentuk garis-garis seperti ini. Kalau udah selesai digulung untuk plastik segitiganya, rekatkan dengan solasi biar nanti baterainya tidak keluar. Oke. Lalu dimasukkan lagi di plastik segitiga yang kedua. Ini tujuannya agar nanti waktu menyemprotkan dengan spuit ini baterainya tidak keluar kemana-mana ya, tidak belepotan seperti itu nih. Kalau udah masuk di piping bag yang kedua, plastik segitiga yang kedua, baru dimasukkan di dalam plastik segitiga yang ada isinya spuit 1M seperti ini. Coba kita buat untuk detailnya ya. Nah, jadinya seperti ini. Bagus ya untuk hasil spuitnya. Kayak gini nih, nanti kita akan memainkan spuit 1M di atas cake dengan model unicorn ini. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat tanduk. Agar tanduk ini tampak kokoh, kita perlu bantuan karton ya yang kita bentuk dengan pola kerucut seperti ini. Agar tidak membuka untuk gulungan kerucutnya, bisa disolasi ya dari atas ke bawah biar tampak kuat dan tidak lepas ya untuk gulungannya. Untuk karton yang kedua kita membentuknya semacam pola telinga nih, telinga untuk unicorn 4 ya, 4 pola telinga seperti ini. Untuk satu telinga isinya 2 dan untuk tengah-tengahnya diisi dengan tusuk gigi yang udah direkatkan dengan solasi seperti ini. Untuk bagian luarnya juga direkatkan dengan solasi lagi biar nanti tidak lepas ya waktu kita gunakan. Dan tujuan pemakaian karton ini di samping untuk mengirit pemakaian fondant, untuk detail yang dihasilkan nanti akan lebih bagus ya. Sekedar sharing saja, untuk awal-awal dulu saat saya membuat model unicorn ini, saya pernah langsung memakai sumpit untuk penyangga tengah ya, terus saya balut dengan fondant. Itu ternyata hasilnya kurang bagus. Terus untuk fondant juga gampang melorot seperti itu ya, di samping juga boros. Tentunya untuk langkah selanjutnya jadi mikir nih, gimana sih cara membuat tanduk unicorn yang bagus, yang kokoh dan juga ngirit fondant. Ternyata untuk pembuatannya paling enak pakai karton ternyata ya. Nah, bisa kalian coba, bisa kalian tiru nih. Kalau udah selesai untuk membuat pola dari karton tadi, kita membuat ulir ya, ulir dari fondant. Saya pakai 2 warna ya, warna merah sama warna ungu seperti ini. Terus untuk karton yang berbentuk kerucut dikasih air gunanya untuk merekatkan ya, sebagai lem untuk merekatkan fondantnya dengan karton biar tidak melorot seperti itu nih. Untuk langkahnya seperti ini, fondant yang merah sama ungu itu dijejer, terus dicoba dililitkan. Pas merekatkan seperti ini, waktu kita melilitkannya sambil ditekan-tekan sedikit ya, biar nanti agak rapat dan tidak ada jarak antara satu fondant dengan fondant yang lain. Nah, jadinya seperti ini nih, lebih bagus ya detailnya. Terus untuk telinganya, langkahnya seperti ini. Pola karton yang berbentuk telinga seperti ini ditaruh di atas fondant yang udah digilas tipis ya. Nah, untuk cara memotongnya, untuk pola yang pertama itu cara memotongnya dipres saja. Terus untuk yang kedua disisakan sekian mili ya, jadi lebih besar dikit, nanti gunanya untuk merekatkan di bagian pinggir-pinggirnya agar nanti kartonnya tidak kelihatan. Oke. Untuk cara merekatkannya pakai air juga seperti ini untuk lapisan bawahnya, terus ditimpa dengan karton dan ditutup lagi dengan fondant yang kedua seperti ini nih. Oke. Nah, samping-sampingnya kan ada sisa sekian mili nih. Ini digunakan untuk direkatkan seperti ini ya. Jadi untuk kartonnya pinggirnya tidak kelihatan. Tujuannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Untuk telinga yang kedua caranya sama seperti ini. Dan supaya telinganya lebih bagus lagi, kita pakai fondant warna ungu ya. Ini ibaratnya untuk telinga bagian dalam. Jadi warnanya nggak hanya merah saja, tapi ada kombinasi merah sama ungu biar tampak cantik ya untuk telinga unicornnya. Oke, udah siap ya untuk kedua telinganya. Sekarang kita membuat mata unicorn. Kalau kalian sering googling atau buka Google ya, pasti kalian sering melihat unicorn dengan matanya yang merem. Bagus mana sih merem sama melek? Tergantung dari selera ya. Kalau saya paling suka membuat model unicorn ini dengan mata yang melek. Nah, gimana caranya? Kita membuat bulatan ya, nggak bulat-bulat banget sih, ini oval. Langsung bikin 2 ya, kita jejer seperti ini biar nanti cepat hasilnya. Untuk bulatan yang pertama warnanya putih, terus ditimpa lagi dengan bulatan yang kedua. Ini ukurannya lebih kecil lagi. Cara menempelkannya dari bawah dulu seperti ini. Jadi sisa putihnya bagian atas itu lebih lebar. Oke, bisa dilihat ya untuk gambarnya. Untuk sekeliling dari warna hitam ini dikasih fondant
yang diulir kecil yang warnanya biru ini untuk memperjelas detail mata ya. Terus untuk apa ya, retina atau apa sih namanya putih-putihnya seperti ini, dikasih fondant warna putih ya. Ada bulatan yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Nah, cara meletakkannya seperti ini biar mata kelihatannya lebih hidup ya kalau dilihat dari depan. Untuk cara menempelkan tanduknya pakai bantuan tusuk sate yang agak besar ya, seperti ini untuk mengantisipasi agar tanduknya tidak roboh. Oke, ada penyangga di bagian tengah. Untuk telinganya dipasang di kanan kirinya seperti ini ya. Ini sisi bagian depan. Lalu kita memainkan ombre dari Squid 1M. Ini hasil squidnya bagus banget nih. Bunga yang dihasilkan dari Squid 1M ini detailnya unik kalau menurut saya ya. Untuk bagian depan kasih bunga yang agak besar ya di bagian kening nih. Ini nanti digunakan untuk panduan saat kita meletakkan dua matanya biar center ya. Oke, untuk membuat bunga-bunga dari Squid 1M seperti ini dibuat serapi mungkin ya. Memang sih ini kelihatannya acak, tapi tetap harus ada aturannya, dibuat serapi mungkin untuk penempatan bunganya ya. Untuk bunga-bunganya ini semacam kayak rambut, dibikin menjuntai ke bawah seperti ini. Memang untuk bunga yang menggantung seperti ini rawan melorot, jadi usahakan waktu menggerakkan squidnya agak ditekan ke dalam ya, biar nanti benar-benar buttercreamnya menempel di dasar cake-nya. Oke. Untuk bunga variasi ada satu bunga yang tampak besar seperti ini, saya bikin satu ya di depan tanduknya pas. Terus untuk bunga-bunga yang lain mengikuti di kanan kirinya seperti ini nih. Untuk kreasinya memang bisa kalian bikin sendiri, inginnya seperti apa ya. Ini sekedar contoh saja, mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian ya kalau ingin membuat model unicorn seperti ini. Nah, untuk bunga-bunganya memang untuk percantik ya, untuk bagian atasnya. Terus bagian bawahnya saya kasih pita, saya lilit pita ya. Ini ukurannya sekitar 1,5 cm. Seperti ini. Terus untuk bagian pitanya saya kasih fondant juga yang saya ulir ya, fondant merah seperti ini agar merapikan bagian bawahnya. Tampak cantik kan untuk hasilnya. Dan sekarang untuk penempatan matanya bisa kalian lihat untuk bunga dari Squid 1M ini digunakan untuk panduan agar nanti kedua mata di kanan kirinya bisa center di tengah. Seperti itu ya. Kalau udah menempel seperti ini, kasih untuk sekeliling matanya eyeliner, bener gak sih untuk istilahnya, biar nanti detail matanya bisa lebih jelas. Dan untuk kanan kirinya dikasih bulu mata yang cetar seperti ini ya, biar gak kalah sama Syahrini. Cara seperti ini biar tampak cantik ya untuk matanya. Untuk penempatan namanya ditaruh di depan ya, tampak besar. Memang sengaja saya pakai cetakan huruf yang lumayan gede biar tampak jelas. Untuk aksesoris tambahan bunganya bisa pakai bunga fondant di sekelilingnya ya, di kanan kirinya biar tampak cantik lagi untuk model unicorn ini. Oke. Dan ini hasilnya, ini adalah tart ukuran 18 cm, isinya 3 layer. Jadi untuk kamu yang ingin bikin model seperti ini, usahakan bikin base cake dengan tinggi yang lumayan ya, biar tampak cantik. Ini tujuannya juga agar antara tinggi cake dengan tinggi tanduknya biar tampak seimbang gitu ya, lebih proporsional, mungkin istilahnya seperti itu. Yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga dinyalakan untuk lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan apa sih tutorial dari Naranisa Cake yang selanjutnya. Ditunggu lagi ya untuk video-video berikutnya. Makasih atas kesetiaannya di channel ini. Sampai jumpa lagi.